Nah, di mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad itu syarat atau rukun sujud itu ada 7, Pak. Nah, termasuk rambut. Kalau rambutnya menghalangi dahi nempel sehingga tidak ada dahi yang nempel, itu batal. Tapi kalau kemudian rambut satu terus bikin batal, yaitu berlebihan. Gara-gara Rasulullah nunjuknya ke hidung, bilangnya dahi. Tapi tidak ada satu ulama pun, Pak, yang mengatakan Rasul keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, amma ba'd. Baik, para jamaah, bapak-bapak saja, apa ada ibu-ibunya, Pak Haji? Bapak-bapak saja ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan lalu kita kaji muqaddimah sujud ya. Definisi sujud, terus juga kemudian kita bahas keistimewaan orang yang sujud. Nah, maka malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas tentang rukun sujud. Nah, rukun sujud itu hal-hal yang wajib dilakukan ketika sujud. Apabila kita sujudnya tidak memenuhi rukunnya, maka sujud kita batal. Ya, bisa sujud tilawah, bisa sujud sahwi, sujud syukur, ataupun sujud dalam sholat. Ya, kalau sujud dalam sholat, kalau sujudnya batal, sholatnya ikut batal. Seperti itu. Nah, untuk rukun sujud ini, kalau di mazhab Imam Abu Hanifah dan di mazhab Imam Malik, jadi rukun sujudnya cuman dahi, Pak. Seperti itu. Tangan bukan rukun sujud. Terus kemudian lutut bukan rukun sujud. Terus kemudian telapak kaki juga bukan rukun sujud. Nah, rukun sujudnya cuman al-jabhah, dahi. Seperti itu. Maka dahi wajib nempel ke tempat sujud. Seperti itu. Nah, apa yang melandasi? Yang pertama adalah Al-Quran, firman Allah surah Al-Fat ayat 29. Di Al-Fat 29 ya, di Al-Fat 29 ada kalimat simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi di muka mereka itu ada bekas sujud. Dan muka itu yang nempel adalah dahi. Seperti itu. Sehingga kemudian di mazhab Imam Abu Hanifah dan di mazhab Imam Malik, yang penting bekas sujudnya nempel, yaitu dahi. Yang kedua adalah hadis riwayat Imam Ahmad.
dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, idza sajadta, kalau kamu sujud apapun, sujud yang syar'i, fa'amkin jabhataka minal ardi, maka tekanlah dahimu ke bumi. Makanya kemudian salah satu syarat sujud itu Pak, menekan dahi sampai ke batas yang keras. Seperti itu. Sehingga kemudian ya kalau sajadahnya empuk ya harus yang ada busanya itu harus ditekan sampai ke titik yang keras. Kalau enggak ya batal sujudnya Pak. Itu bagian daripada dahi seperti itu. Harus ditekan. Nempel saja enggak cukup seperti itu. Sehingga kemudian sujud pakai kacamata itu sah-sah saja Bapak Ibu. Sah-sah saja asal tempatnya keras. Seperti begini. Nah, ini ya bisa nempel. Tapi kalau sajadahnya itu dikasih busa empuk, maka sebaiknya kacamata dicopot, dilepas. Karena akan susah. Seperti itu. Nah, hatta tajid hajmal ardi, sampai kamu menemukan bekas, karena orang dulu sujudnya di pasir seperti itu. Nah itu berarti bukti bahwa dia menekan itu pasirnya ada bekasnya, tidak hanya nempel seperti itu. Makanya kemudian tempat sujud bahasa Arabnya masjid. Dan masjid ini ya, makna umumnya ya seluruh bumi Allah. Sehingga ada hadis Nabi, inna ardallah masajid. Seluruh bumi Allah ini masjid, artinya layak untuk kita bersujud. Tapi bukan masjid makna khusus seperti itu. Kalau masjid makna khusus, kita sudah pernah bahas ya Pak Haji? Belum ya? Jadi masjid itu ada makna umum, ya nantilah kajiannya agak panjang itu, masjid makna khusus itu. Sehingga kemudian di masjid makna khusus itu ya ada adab-adab masjid, di mana kemudian iktikaf tempatnya harus di masjid, seperti itu. Perbedaan mana masjid, mana musola. Insyaallah lain waktu lah, kalau dibahas sekarang panjang nanti. Seperti itu. Tapi ada masjid makna bahasa, artinya tempat sujud. Ada masjid makna umum, yaitu seluruh bumi masjid, layak dijadikan tempat sholat. Nah, seperti itu. Ada masjid makna khusus, yang kemudian ada sholat tahiyatul masjid, ada makruh jual beli di dalamnya, sebagian ulama mengatakan haram, seperti itu. Nah, orang junub nggak boleh di dalam masjid. Juga ada ibadah namanya iktikaf. Ya, terkait masih banyak hal sih. Makan minum di dalam masjid boleh tidak. Titik keharamannya di mana itu namanya bab masjid. Ada kitabnya, karyanya Imam Zarkasi, itu namanya I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Seperti itu. Ya insyaallah nanti mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Pak. Nah, itu makna masjid secara khusus. Kemudian yang paling pokok adalah bahwa salah satu rukun sujud itu adalah tamkinul jabhah atau imkanul jabhah, yaitu menekan dahi ke titik yang keras, seperti itu. Itu yang mesti dipahami, seperti itu. Sehingga sujud di tempat yang ada busanya, dahi kita harus neken, seperti itu. Nah, di mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad,
itu syarat atau rukun sujud itu ada 7, Pak. Rukun sujud itu ada 7. Nah, yang pertama adalah dahi. Seperti itu. Dahinya harus nempel. Yang kedua adalah kedua telapak tangan. Makanya kemudian kalau sujud tangannya gini batal, Pak. Kenapa? Karena begini. Seperti itu. Nah, kedua telapak tangan ini sunnahnya adalah dhammul asabi. Jadi gini, rapat. Ketika sujud. Sunnahnya. Kalau pas takbiratul ihram kan sudah pernah dibahas. Longgar tapi enggak ngelebar. Ya, Pak. Karena ada 2 hadis. Satu, yaitu Rasulullah terlihat ketika mengangkat kedua tangannya itu jari-jarinya memanjang ke atas. Yang kedua, ya, Rasul terlihat ketika mengangkat kedua tangannya itu tidak merapatkan tangan. Jadi begini. Itu takbir. Nah, terutama jempol ya Pak. Jempolnya jangan miring. Tapi ke atas. Cuman tidak dirapatkan. Kalau gini kan miring nih. Seperti tidak ke atas. Jadi seluruh jari 5 itu naik ke atas. Seperti itu. Tapi tidak rapat begini. Juga tidak miring ke atas semuanya. Seperti itu. Nah, kalau ruku melebar baru. Tapi kalau sujud rapat. Sejempolnya begini. Seperti itu. Nah, tapi rapatnya sih tidak masalah. Yang jadi masalah adalah nempelnya jari dan telapak tangan. Jadi kalau pas sujud begini, misalnya ini tempat tangan, terus tangan kita begini, Pak. Nah, itu batal sujudnya. Versi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Tapi kalau versi mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik nggak apa-apa. Karena yang penting dahi. Seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya apa? Rukbatain. Selain dahi, nanti dahi ada pembahasan khusus ya. Pakai sarung tangan boleh, Pak. Ditutupi. Nah, itu nanti wilayah sunnah, Pak Haji. Apakah kemudian mengumpulkan, ditempelin, ya seperti itu. Ataukah kemudian dilebarkan. Sebagian menempelkan itu memakruhkan karena seperti sujudnya binatang. Seperti itu. Nah, tetapi juga kemudian nempelin itu jadi sunnah bagi perempuan. Karena ada hadis Nabi, lihat 2 perempuan yang sujudnya ngelebar. Terus Rasul ngomong, kamu ini perempuan. Sholatnya tidak sama dengan laki-laki. Maka kumpulkanlah anggota sujudnya. Akhirnya nempel tuh. Seperti itu. Tapi itu bukan wilayah rukun. Seperti itu. Yang wilayah rukun telapak tangannya. Seperti itu, Pak. Yang wilayah rukun telapak tangannya. Tapi boleh pakai sarung tangan. Kalau dahi nanti ada pembahasannya. Ada ulama yang boleh mengatakan ditutup begini. Berarti yang nempel bukan dahinya tapi pecinya. Ada ulama yang mengatakan harus ada bagian dahi yang nempel. Seperti itu. Nah, termasuk rambut. Kalau rambutnya menghalangi dahi nempel sehingga tidak ada dahi yang nempel, itu batal. Tapi kalau kemudian rambut satu terus bikin batal, yaitu berlebihan. Kenapa berlebihan, Pak? Kalau seluruh dahi harus nempel, ya sujudnya nanti harus goyang-goyang, kan dahi lebar. Seperti itu. Jadi susah untuk ditempelin semuanya. Maka kemudian bagian daripada dahi. Seperti itu. Nah, terus lutut. Lutut yang penting bagian lutut nempel. Dan wajib ditutup. Karena lutut
aurat. Kalau lututnya langsung yang tanpa penutup nempel berarti batal karena kelihatan auratnya. Aurat itu ma baina surrah warukbah bagi laki-laki, apalagi perempuan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah atroful qadamain, jari-jari. Seperti itu. Sehingga kemudian di mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad wajib ditekuk menghadap kiblat. Jari-jari kakinya. Kecuali uzur. Seperti misalnya sakit, kolesterol atau apa. Tapi kalau sehat-sehat saja enggak, Pak. Sama kayak berdiri itu kan. Berdiri itu kan ada sahabat Nabi namanya Umran bin Husain ya. Umran bin Husain ini datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya punya penyakit bawasir. Nah, bagaimana tata cara sholat saya? Dijawab sama Rasulullah, sholli qaiman, sholatlah berdiri. Sehingga berdiri itu rukun sholat, Pak. Fa illam tastati, baru kalau tidak mampu berdirinya, faqaidan, boleh duduk. Nah, cuman kan kadang bingungnya gini, ngangkat kursinya sanggup tapi sholatnya di kursi kayak gitu kan. Berarti dia berdiri sanggup. Seperti itu. Kecuali memang tidak sanggup berdiri. Oh, saya kalau sekedar ngangkat kursi sebentar sih sanggup. Cuman kalau kelamaan sakit, ya boleh duduk berarti. Tapi kalau berdiri lama, ngobrol, sanggup, pas sholat, duduk. Nah, seperti itu. Terus ketika ditanya, tuh Pak mampu berdiri sholat, kenapa nggak berdiri? Saya nggak bisa rukunya. Ya kalau nggak bisa rukunya, ya duduknya sambil ruku. Jangan pas berdiri, Pak. Seperti itu. Sehingga kemudian ketika sholat berdiri. Terus pas ruku disediain kursi, duduk. Terus baru ruku. Karena yang nggak bisa rukunya. Maka hadisnya mengatakan sholli qaiman, sholatlah berdiri. Fa illam tastati, baru kalau tidak mampu faqaidan. Kalau mampu ya tetap wajib berdiri. Seperti itu. Nah, itu di sholat fardu. Kalau sholat sunnah sih sambil naik kendaraan juga boleh. Tidak masalah. Ambil duduk boleh. Seperti itu. Nah, orang yang mampu sholatnya ya, tidak kena penyakit apa-apa, jari-jari kakinya mesti ditekuk menghadap kiblat biar nempel di tempat sujud. Bukan ujung jari-jarinya begini, bukan. Tapi harus begini, jari-jari kaki. Nah, karena ngajinya ngantuk, disangkanya yang harus ditekuk jari-jari tangan. Akhirnya gini kan. Seperti itu. Nah itu musibah itu kayak gitu. Problem gara-gara ngaji ngantuk gitu, Pak. Seperti itu. Dengarnya cuman ditekuk sama jari-jari. Nggak paham jari-jari kaki atau jari-jari tangan. Oh tenang, ada YouTube-nya kok. Kan kayak gitu, Pak. Seperti itu. Nah itu model-modelnya kayak foto tuh Pak. Jadi kadang kalau ngajar itu terus kemudian Pak nggak mau nulis Pak Haji, cuman di foto-foto. Habis itu handphonenya disimpan, disalin enggak. Kalau memorinya penuh dia dihapus. Ngapain terus foto? Di foto-foto kan. Kalau disalin di buku bentuk fisik jelas ada. Tapi kalau cuma di foto, dibuka lagi enggak, dibaca enggak, kayak gitu. Nanti kalau handphonenya memorinya penuh dihapus, ya sudah. Hilang semuanya tuh. Antara moto dengan tidak moto sama saja. Macam itu. Ya tapi kan usaha. Siapa tahu tiba-tiba pengen buka. Seperti itu. Usaha. Ya enggak masalah sih. Bagus-bagus saja. Kadang kayak gitu. Akhirnya enggak apa-apa ngantuk juga. Ada YouTube-nya. Kan kayak gitu.
Nah, ngajinya ngantuk, YouTube-nya nggak ditonton, ya sudah. Seperti itu. Baik, apa yang melandasi mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal? Yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Ya, an asjuda, diperintahkan sujud. Ya, syarat sujudnya ala sab'ati a'zum. Harus nempel 7 anggota. Berapa, Pak? 7. Terus Rasul ngomong, yang pertama al-jabhah. Benar apa salah ini, Pak? Nah, itu tapi Rasul loh. Ya. Dahi, nunjuknya kemana? Ke hidung. Riwayatnya gitu, rata-rata, Pak. Semuanya. Makanya kalau dihitung jadinya 8. Dahi, hidung, sejak zaman dulu juga nggak ada yang mengatakan ini dahi. Kalau muka iya, kalau dahi enggak. Seperti itu. Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, sama 2 kaki. Jadi 8. Nah, seperti itu. Itu dahsyatnya pewaris para nabi ya, sehingga bisa menghasilkan hukum yang luar biasa nanti. Seperti itu, menghasilkan hukum yang luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu dahi. Ada yang mengatakan yang dimaksud itu adalah hidung. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu dua-duanya. Yang mengatakan itu dahi, Imam Syafi'i. Seperti itu. Kenapa? Pakainya ilmu kelompok-kelompok, Pak. Jadi ada kelompok yang diucapkan, ada kelompok yang ditunjuk. Yang diucapkan wajib, yang ditunjuk sunnah. Seperti itu. Nah, ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah bahwa hidung yang wajib nempel. Seperti itu. Alasannya apa? Ya. Isyarat dengan ucapan itu lebih kuat isyarat. Maka dimenangkan isyarat. Seperti itu. Jadi dahinya nggak nempel nggak masalah. Yang penting hidungnya nempel. Ada lagi yang kemudian dua-duanya mazhab Hambali. Kenapa? Ya, yang penting sah saja. Seperti daripada kemudian ternyata yang dimaksud Allah itu hidung, nanti batal sholat kita. Kayak gitu kan. Terus yang dimaksud Allah dahi, batal. Mendingan dua-duanya nempel, aman. Ditanya, nanti hitungannya 8, masa bodoh. Kan kayak gitu. Yang penting dikerjakan semuanya. Itu kan jadi rahmat jadinya. Kita bisa ngikut dahi dengan dalil yang kuat. Dalilnya sih itu sama. Ngikut pakai hidung dengan dalil yang kuat. Dua-duanya juga dengan dalil yang kuat. Gara-gara Rasulullah nunjuknya ke hidung. Bilangnya dahi. Tapi tidak ada satu ulama pun Pak yang mengatakan Rasul keliru. Takut kualat. Seperti itu. Dan terus urusannya seperti itu ya. Cuman Islam kan syariahnya untuk seluruhnya. Seperti itu. Nah, jadi itu bagian daripada rahmat para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita kemudian bisa mengikuti salah satunya.
Jadi ada di beberapa hadis, di beberapa ayat Quran itu Pak. Kaidahnya kan gini. Kalau kemudian ada kaidah bertentangan dengan Quran atau hadis, yang dimenangin Quran hadisnya. Kaidahnya yang dibatalin. Seperti itu. Saya kasih contoh misalkan Pak. Mungkin pernah cerita kali ya. Tentang jual beli pemesanan inden. Inden itu kalau secara kaidah haram. Karena ada kaidah dari Rasulullah, naha ar-rasul an bai'il gharar. Ya, Rasul melarang jual beli yang ada unsur ketidakjelasan. Dan inden itu tidak jelas. Barangnya belum ada. Iya pas ada kalau sama. Kalau enggak sama. Seperti itu. Nah, ketika Rasul datang ke Madinah, Rasul melihat penduduk Madinah itu beli kurma inden para jamaah. Sampai 1-2 tahun indennya. Mau beli kurma karena mungkin kurma Madinah enak kali ya. Seperti itu. Lalu Rasul bersabda, man aslafa, siapa yang inden, fal yuslif fi kailin maklum, wa waznin maklum, wa waktin maklum. Enggak apa-apa. Halal inden itu walaupun ada unsur ketidakjelasan. Yang penting berapa kilonya jelas, terus jenis kurmanya jelas, sama yang terakhir pengirimannya kapan harus jelas. Itu namanya bab salam, bab inden. Ya akhirnya berkah kan. Jual beli online boleh, tapi disyarati. Harus ditentukan jenis barangnya harus sama dengan yang difoto. Yang kedua, waktu pengirimannya harus ditentukan. Kalau kemudian bahasanya ini kapan nih kirimnya kayak gitu. Jadi harus ngomong entar, maka batal jual belinya, Pak. Iya, itu gharar namanya. Jadi harus ditentukan kapan pengirimannya. Seperti itu. Dan barangnya harus sama. Nah, itu yang diatur. Seperti itu. Sehingga ketidakjelasannya juga boleh. Seperti itu. Nah, cuman kan ya di zaman sekarang, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah urusannya sama duit, kadang bingung juga halal haramnya kan seperti itu. Yang penting jadi. Ya, kecuali orang-orang yang Allah buka hatinya, kemudian mau belajar. Seperti itu. Karena fitnahnya luar biasa. Malah itu dikasih mudah. Jual beli online boleh. Tapi kan diatur. Mana sisi halalnya, mana sisi haramnya. Ini ujian agar kemudian tidak diterjang. Nah itu, jadi ada hal-hal kembali lagi yang secara kaidah salah, tapi karena dibolehkan Rasul jadi benar. Seperti itu. Termasuk misalkan di Quran. Di Quran itu kan kaidahnya gini ya, kalau ilmu baca. Kalau sebelumnya sukun, terus sesudahnya ada hak domir, kayak fihi, maka hi-nya harus pendek. Tapi kalau sebelum hak domir ini berharokat, seperti bihi, maka hi-nya wajib panjang, namanya madsilah. Kaidahnya seperti itu, Pak. Nah, ada qasiroh, ada tawilah, seperti itu. Kalau sesudahnya hamzah berarti tawilah. Kalau sesudahnya bukan hamzah berarti qasiroh, kan seperti itu. Tetapi syaratnya sebelum hak domir ini harus huruf hidup. Sehingga kalau kita baca mushaf Madinah itu nggak perlu kemudian harokatnya keatasin, nggak perlu, Pak. Atau domahnya dibalikin, nggak perlu. Ya huruf biasa aja, cara ngeceknya gampang. Kalau huruf sebelum hak itu hidup berarti haknya panjang. Tapi kalau sebelumnya sukun berarti pendek, itu saja rumusannya.
Tapi ternyata ada yang sebelumnya sukun tapi dibaca panjang. Karena itu bacaan Rasulullah, maka yang dibatalin apa Pak? Kaidahnya tadi. Loh ini kok panjang, padahal sebelumnya sukun dari Rasulnya. Selesai itu. Berarti Rasul nggak bisa disalahkan, maksum, itu saja. Termasuk hadis ini. Rasul mengatakan bahwa yang pertama apa? Al-jabhah. Wa asyara biyadihi ila anfi. Tapi nunjuknya ke hidung. Tapi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan ini hadisnya keliru. Seperti itu. Karena hadisnya masyhur. Dan sahih. Maka diijtihadinya bukan di redaksinya, Pak. Tapi di pemahamannya. Ada yang mengatakan jabha, dahi yang wajib, ada yang mengatakan hidung, ada yang dua-duanya. Baik. Yang kedua dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yadani yasjudan. Dua tangan itu juga ikut sujud. Seperti kama yasjudul wajhu. Sebagaimana wajah sujud. Berarti anggota sujud tidak hanya wajah, tidak hanya dahi. Tetapi juga ada dua tangan. Fa iza wado'a ahadukum wajha falyado' yadai. Kalau wajah wajib ditempelin ke tempat sujud, begitu juga dua telapak tangan. Maka dua dalil ini menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menjadikan dalil bahwa sujud itu harus 7 nempel. Baik, monggo para jamaah barangkali buat diskusi ya. Sebelum lanjut 10 menit lagi Isya kayaknya. Saya bertanya silakan. Rasul membenci jidat hitam. Kurang paham saya Pak Haji. Baik. Terus yang ini gimana Pak Haji? Baik. Yang pertama ya. Nanti ini PR ya barangkali nanti coba saya cari ada enggak redaksi bahwa Rasul sangat benci terhadap yang jidatnya hitam. Kalau yang pernah saya temukan ini salah satu yang saya temukan saja ya Pak. Seperti itu. Itu ada orang ya Pak yang imannya tidak sampai hati. Namanya Dzulkhuwaisirah. Seperti itu. Namanya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini ngeritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kritikannya apa? Muhammad, kamu jadi pemimpin yang adil. Seperti itu. Lalu Rasul marah. Kalau saya tidak adil, saya ini utusan Allah. Selalu siapa lagi yang adil kayak gitu. Kalau saya tidak adil, berarti Allah juga tidak adil. Intinya seperti itu. Rasul marah bukan karena apa-apa, tapi karena dia sebagai Rasul dianggap zalim. Nanti orang meragukan agama Islam. Seperti itu. Nah, Umar ngomong ke Rasulullah, ya Rasul, biar saya penggal kepala orang ini. Sudah meragukan Nabi. Urusannya akidah soalnya Pak. Seperti itu. Kata Rasul, jangan. Nanti orang-orang bilang Muhammad memenggal sahabatnya sendiri. Seperti itu. Nah, si Dzulkhuwaisirah ini, cirinya, Pak Haji, dalam hadis itu, jidatnya hitam, kepalanya botak Pak. Seperti itu.
Nah itu ciri saja. Ya Om. Ya baik. Lanjut yang lain. Jangan. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Baik. Nah, sehingga itu yang saya dapat ya Pak Haji. Tapi kalau ada hal lain saya enggak tahu. Tapi poin pokoknya bukan di jidat hitamnya. Tapi kata Rasul ini nanti dari kelompok ini muncul Khawarij. Khawarij itu ya, dia gampang mengkafirkan saudaranya secepat anak panah. Qur'annya cuman sampai tenggorokan, Pak. Makhorijul huruf itu kan paling mentok apa? Ujung tenggorokan, namanya aqsal halqi. Jadi Qur'annya itu hanya bentuk bacaan, tidak pernah difahami sampai hati. Sebab alat memahami itu hati, seperti itu. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Fungsi hati itu adalah untuk memahami, seperti itu. Nah, maka kemudian orang ini ya fasih baca Quran tapi tidak paham Quran. Fasih menyampaikan Al-Quran tapi sebenarnya salah paham terhadap Al-Quran. Sehingga gampang mengkafirkan saudaranya. Itu kelompok Khawarij. Asalnya Dzulkhuwaisirah. Seperti itu. Cirinya Dzulkhuwaisirah bukan ciri Khawarij. Saat itu Dzulkhuwaisirah itu digambarkan fisiknya, jidatnya hitam gitu. Nah, saya tidak tahu apakah yang diungkap itu ada kaitannya dengan ini atau mungkin ada hadis lain yang memang secara khusus Rasul membenci jidat hitam seperti itu. Saya tidak tahu. Maka ini jadi PR ya Pak Haji terkait dengan jidat hitam, Pak, seperti itu. Tetapi bahwa kalimat simahum fi wujuhihim min asari sujud, bekas sujud itu ada di muka, ya sebenarnya mau jidatnya hitam, mau jidatnya enggak hitam enggak jadi masalah. Seperti yang penting sujudnya sempurna, seperti itu. Jangan kemudian kalau jidatnya hitam dianggap sempurna karena nekennya lebih, misalkan kan seperti itu. Kenapa? Dijedotin. Nah, atau kemudian punya dugaan bahwa wah ini bukan sujudnya yang sempurna, ini cuma tukang jedot ini. Nah, ini kan juga masalah. Intinya dua-duanya itu masalah lah, seperti itu. Sehingga kemudian bagi kita itu ya tidak perlu kemudian ya orang merasa bahwa oh saya sujudnya paling sempurna. Yang itu salah. Buktinya mana Pak paling sempurna? Jidatnya nggak hitam misalkan kan seperti itu. Jadi nggak terlalu ini neken misalnya. Atau sebaliknya kayak gitu. Oh saya sujudnya sempurna, nggak kayak dia walaupun ilmunya banyak juga jidatnya nggak hitam. Nah itu tidak di sisi itulah ya kayak gitu. Mau jidat hitam, mau nggak jidat hitam, nggak masalah. Yang penting sujudnya sempurna seperti itu. Baik, wallahu a'lam. Nanti PR ya Pak Haji. Baik. Ada lagi mungkin? Kalau lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini kan masalah rukun ya sujud itu kan ada yang 1, ada yang 6, ada yang 7 dan 8. Selama ini mungkin kita kakinya tidak seperti itu dan dulu waktu saya di pesantren Buntet walaupun belum tamat itu sholat tuh hampir sama seperti YouTube begini gitu. Dan itu kiai saya ngajarin gitu loh. Begini begitu tuh gimana Pak Haji? Terlalu cepat gitu loh. Hah? Sholatnya terlalu cepat, tidak ada tuh maninanya segala macam lah segala begitulah. Gitu kan? Itu dua kan. Yang pertama yang kedua ini sholat terlalu cepat tanpa ada tumanina, terutama sholat sunnah seperti Qiyam Ramadan atau tahajud di pesantren dulu kan seperti itu. Terus yang ketiga masalah hidung kita kan agak begini gitu. Kalau dagu kita agak lonjong
hidung kita begini, nggak nempel dua-duanya agak repot Ustaz gitu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait sholat cepat ya Pak. Sebenarnya ada mazhab Imam Abu Hanifah dan sudah dijelaskan. Di mazhab Imam Abu Hanifah itu tumakninah itu bukan bagian daripada rukun sholat. Jadi sholat tanpa tumakninah sholatnya tetap sah. Itu di mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi tidak dalam konteks sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu ada hak makmum. Jadi imam dan makmum harus bersama-sama dalam ruku. Sedangkan prosesnya imam dulu ruku baru makmum, nggak boleh membersamai. Kecepatan itu yang membuat kemudian ketika makmum ruku imamnya sudah i'tidal. Masalahnya di situ sebenarnya. Tapi kalau sholat sendirian cepat, ya asal dia berkeyakinan mazhabnya Imam Abu Hanifah, enggak masalah. Seperti itu. Tapi kalau keyakinan mazhab Abu Hanifahnya di sisi karena untuk membetulkan perbuatannya, sekedar nyari-nyari alasan agar boleh, kayak gitu. Satu sisi sholatnya khusyuk misalkan. Saya tidak cerita siapapun ya, sekedar cerita hukum aja. Tapi di sisi lain cepat. Pas waktu khusyuk ditanya, ya sholat kan harus tumakninah. Pas cepat gak apa-apa, ada mazhab Imam Abu Hanifah yang gak perlu tumakninah. Ini namanya main-main. Nah, main-main itu yang dilarang dalam Islam. Enggak. Tidak. Jadi begini ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya kalau di Mekah Madinah saat itu adalah kondisi darurat ya Pak. Namanya fikih realitas. Seperti itu fikih realitas. Nah, tidak dalam kondisi darurat pun itu pindah mazhab tidak masalah. Misalnya, lingkungan Al-Ikhlas Villa Anggrek ini bermazhab Hambali. Seperti itu, misal. Terus saya bermazhab Syafi'i. Lalu saya sama Pak Haji Dedi dipersilahkan jadi imam. Maka sebaiknya saya sholat menggunakan mazhab Hambali. Seperti itu. Biar tidak jadi fitnah. Fitnah itu apa? Pembicaraan setelah sholat. Kalau sholat aneh itu Pak, walaupun benar habis sholat pada rame. Seperti itu. Makanya ada hadis ya, yang bunyinya adalah la ya ummur rajulur rajula ala sultani. Tidak boleh seseorang mengimami orang lain di atas kekuasaannya. Saya pernah cerita bahwa satu masjid itu tidak ada yang punya. Masjid ya semuanya milik Allah. Adanya yang ngurus, Pak. Maka salah satu pertanyaan Allah besok di hari kiamat terhadap pengurus itu adalah urusan sholat. Karena yang diurus masjid sholat. Seperti itu. Nah, kalau kemudian, maka kemudian seseorang itu tidak bisa jadi imam kecuali atas perintah pengurus, atas perintah ketua DKM. Nah, kalau satu masjid imamnya salah, Pak, yang ditanya besok ketua DKM-nya Pak Haji. Seperti itu. Karena dia yang punya wewenang nunjuk imam. Seperti itu. Nah, itu tugasnya pengurus ya. Tapi kalau benar ya ketua DKM-nya ada pahala. Seperti karena dia ikut ngurus.
Seperti itu. Nah, termasuk karena tidak milik siapapun, ketua DKM itu paling tahu jamaahnya. Ini karakter jamaah arahnya kemana nih? Seperti itu. Sehingga fungsi pengurus itu memfasilitasi jamaah agar betah di masjid. Seperti itu. Jangan sampai kabur jamaahnya. Seperti itu. Makanya dipasang AC kan seperti itu. Karpetnya yang empuk biar betah. Seperti itu. Ya kalau sudah begitu masih malas sholat urusan pribadi. Tapi kalau kemudian terkait dengan sholat, misalnya gara-gara fasilitasnya tidak dipenuhi oleh pengurus kayak gitu. Oh ini saya keyakinannya Pak Haji ya kalau sholat nggak perlu kunut, ya difasilitasi nggak perlu kunutnya Pak. Seperti itu. Karena yang tahu kaumnya adalah pemimpinnya di situ. Nah, kaidahnya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Pemimpin itu kebijakannya sesuai dengan kemaslahatan umat. Seperti itu. Bukan ego diri sendiri. Lalu bagaimana? Sebentar ya Pak, maaf. Lalu bagaimana kalau misalkan kemudian sehari kunut, sehari nggak kunut, ya nggak masalah. Yang penting akur, kan semacam itu. Karena tugasnya memfasilitasi, bukan memiliki. Seperti itu. Baik, monggo Pak. Ya, biar tidak jadi fitnah. Ya, yang bisikin berarti ketua DKM-nya, Pak Haji. Pak, di sini salah sholatnya pakai gini ya Pak, biar jamaahnya tentram. Nah, terus, oh nggak bisa, saya harus begini. Ya dimundurin kan sama ketua DKM. Ya udah ganti yang lain aja. Biar tidak jadi masalah. Kan dia walaupun siapapun ustadznya hafal Quran, ahli fikih, tidak punya hak kan untuk jadi imam. Kecuali disuruh. Sebelum disuruh diarahkan. Pak di sini tata cara ibadahnya ikut mazhab ini, begini. Oh saya nggak mau, maunya saya sendiri. Ya udah mundur kan, ganti. Seperti itu. Nah, di fikih itu ada makruh jadi makmum terhadap imam yang dia tidak sukai. Termasuk gara-gara beda mazhab. Ya daripada kemudian dia milih masjid lain, padahal masjidnya dekat sini. Maka difasilitasi. Salah satu fasilitasnya adalah dikasih pemahaman. Semuanya tidak masalah. Yang penting dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, kan semacam itu. Ya, semacam itu idealnya. Jadi setiap ustadz bawa mazhabnya masing-masing. Ya mungkin bisa jadi wallahu a'lam tidak dibisiki kali Pak Haji ya. Sebelum maju. Kalau dibisiki nurut Pak insya Allah. Seperti itu kan. Pak Ustadz di sini kalau sholat jangan baca bismillah keras ya Pak Ustadz. Takutnya ada yang kabur. Ya udah nggak apa-apa kan. Apa masalahnya? Terus kemudian baca bismillahnya nggak keras. Semacam itu. Nah besok lagi datang Ustadznya, Pak Ustadz di sini bahasa bismillahnya harus keras ya Ustadz kayak gitu. Ya baca bismillah keras kan gitu. Yang penting ngerasa bahwa jamaah itu dia terfasilitasi oleh masjid seperti itu sehingga betah. Baik, cukup Haji ya. Yang lupa tuh pertanyaan tapi sudah isa ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya bisa memenuhi ini ya. Allah ridhoi dengan jawabannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.